ibaratnya ini ya cobaan biar kita itu kuat Ya. ibaratnya. Tingginya itu sebatas pohon yang daunnya tumbang itu. Turun 10 meter kira-kira. Tidak berdebat tapi turun sama. Di Bunyat saya ada di dusun Kajan, Sirampok, Bumi Ayu di Kabupaten Brebes. Ini kira-kira lokasinya kalau dari Bumi Ayu 1,5 jam, kalau dari Kabupaten Brebes kira-kira 3 jam. Saya ada di lokasi bencana tanah bergerak yang menimpa di 2 dusun, 180 orang atau sekitar ya 90-an rumah itu kena tanah bergerak ini dan situasinya seperti ini teman-teman. Kejadiannya pada tanggal 17 April sekitar dimulai pukul 9 malam. Kemudian kita bisa bayangkan di sini ada rumah yang langsung ambruk itu satu. Kalau ini nggak langsung ambruk sebenarnya, jadi pelan-pelan tanahnya mau bergerak pelan-pelan. Kita masih ada beberapa teman warga sini yang mencoba untuk mengais-ngais barang yang bisa dimanfaatkan. Sementara mereka tinggal di Huntara, tidak jauh dari ini. Nanti kita kesana. Mas Roni tadi ngumpulin besi-besi. Bener kan Pak? Jadi kalau dihitung nggak ada nilainya ya? Oh ya, sama sekali nggak ada nilainya Pak. Tapi berhubung saya ngelihat rumah hancur enggak, ibaratnya berantakan kayak gitu, mendingan saya hancurin sekalian biar rata. Jadi pikiran saya biar nggak teringat terus, ibaratnya begitu. Karena memang sudah lahir besar di sini. Oh ya? di sini. Dari tahun berapa Pak? Berarti saya umur sudah 51. Pokoknya saya di sini, tetapnya di sini. Dari orang tua dulu juga ya? Iya, dari lahir. Sama orang tua juga masih di sini. Iya. Pak, saya mau mencoba untuk kembali ke tanggal 17 April 2025. Iya. Itu ceritanya gimana Pak? Awal-awalnya jam berapa? Oh, awal-awalnya itu hari Kamis apa ya? Kamis Wage. Itu sementara itu waktu itu jam 9 pagi. 9 pagi? Mulai terasa ya. Cuman setelah itu ini bertahap, bukan sekaligus ibaratnya longsor atau ini tanah bergerak. Jadi ibaratnya bergerak terus selama 1 minggu. Nah, pas kejadian kenceng-kencengnya itu mulai dari jam 2 siang. Hari 17 itu ya? Iya, di Kamisnya itu. Oh, oke, kencengnya iya, kencengnya berantakan ibarat keramik mulai. pecah. Iya. Ibarat pada roboh itu mulainya jam 2 sampai malamnya. Jam 2 siang. siang Iya. sampai jam 3 malam. Sampai malam. Pak Nasrul, malam-malam itu Iya. situasinya gimana? Apakah tetap tinggal di rumah? Enggak, pas waktu itu kejadian sehari itu kejadian kayak gini, saya menyelamatkan keluarga, barang-barang dari yang keluarga yang ada di sini yang nggak kena dampak. Jadi ibaratnya sementara huni dulu di tetangga lah, ibaratnya yang nggak kena. Sini ya? Bener. Oh, oke. Iya. Jadi ibaratnya langsung dikosongin barang-barang yang seperlunya yang kira-kira dipakai langsung dipindahin. Dan tidak berani di dalam rumah waktu nggak itu ada ya? yang berani sama sekali, udah dikosongin. Baik. Sekarang tinggal di mana? Sekarang tinggal di Huntara Pak, di Huntara iya, hunian sementara. Mandi nggak tadi? Mandi tapi rame-rame, iya ngantri. Ya lagi-lagi ya, kalau saya Iya. tertawa karena terbawa oleh teman-teman di sini. Tadi saya tanya, tertawa itu tulus nggak Pak? Enggak, sebenarnya hati saya getir gitu ya. bener sekali. Tapi dibuat seneng aja ya. Iya, habis gimana ya? Namanya sedih, namanya ingat keluarga, tempat tinggal nggak ada, perekonomian nggak ada. Ya sedih. Apa Pak yang diingat Pak? Tempat tinggal Pak. Tempat tinggal loh. Kenapa? Jadi saya nggak bisa bilang. Kenapa? Ini tanah kelahiran yang kemudian dilihat hancur kayak begini begitu. Bener. Iya.
ada sesuatu yang di luar logika, di luar apa begitu Pak? Atau mungkin ada yang mau disalahkan? Atau karena apa begitu? Apa Tuhan tidak adil atau gimana? Jadi saya ibaratnya ini ya cobaan biar kita itu kuat Ya, ibaratnya ya. ya. Dan itu nandes di hati betul ya. Benar. Balik tawa itu ada getir yang terasa dari omongan mereka. Ada sejarah yang tidak bisa hilang, ada harapan tentang masa depan yang runtuh begitu saja ditelan bumi dengan bencana tanah bergerak ini. Pak Yatno selain Pak Nasrullah punya kisah berbeda. Dia bangun rumah belum selesai, belum ditempati, belum dihuni, dan hutang bank. Tuhan harus menenggelamkan tanah itu, rumah itu, dan sekarang tidak bisa ditempati. Itu Pak Yatno. Dan semuanya mengalami cerita masing-masing yang tentu ini sebuah kisah yang jangan pernah sekalipun dibohongi oleh pengambil kebijakan, mengambil keuntungan dari bencana di Karjan, Sirampok, Brebes, Jawa Tengah. Saya Mutafik masih akan jalan-jalan di sekitar sini, bukan untuk wisata, untuk menyuarakan apa yang ada di sini, biar Jakarta mendengar ini semua. Terima kasih Pak, matur suwun bareng. Siap selamat. Kami lihat-lihat ya. Saya bersama Pak Kasdi, warga sekitar. Rumahnya yang mana Pak? Itu rumah saya. Ini rumah Ujo, ini rumah Pak Kasdi. Dulu Rupanya Pak Kasdi, Pak Kadi. Pak Kadi. Dulu tanah itu, rumah itu sejajar dengan ujung pohon pisang ini lah. Ada aspal. Ini Jalan itu. ya jalan ini tuh Pak. Iya. Nah, sekarang sudah turun bahkan di bawah permukaan tanah yang awal ya Pak ya, Pak Kasdi ya, Pak Kadi ya. Kita diajak Pak Kadi turun nengok rumahnya. Monggo Pak Kadi. Aduh. Bau pelamir cat di rumah ini masih terasa. Dan inilah rumah Pak Yanto yang tadi sempat ketemu. Dia merenovasi rumahnya dari rumah sederhana menjadi rumah yang menurut dia layak huni untuk juga untuk keluarga dan anak-anak istrinya. Dibangun bulan puasa. Ditempati 6 bulan, keramiknya masih baru, belum dicat, dan harus menerima kenyataan dengan bencana ini. Pak Yanto tidak pernah menempati rumah ini karena bencana. Ini satu dari sekian kisah epik bagaimana bencana tanah amblas di Sirampok, Brebes ini terjadi 17 April 2025. Ini juga keramik-keramik yang masih baru. Dan teman-teman, ini menurut Pak tadi dikap tingginya itu sebatas pohon yang daunnya tumbang itu. Turun 10 meter kira-kira. Tidak berdebat tapi turun sama. Nah, sekarang saya ada di hunian sementara yang diberi fasilitas oleh pemerintah, dan salah satu penghuninya di nomor
peta 63 ini Pak. Masih ingat? Pak Rohim, kita lihat situasi di dalam. Izin Pak G, masuk G. Ini untuk 5 orang teman-teman. Ini 3 meter kali 3 meter kali 6 ada kamar. Ditempati 5 orang. Itu ukurannya gimana Pak? Orang mendapat 1 meter, 1 meter itu satu keluarga atau gimana? Satu kakak? Satu kakak. Oke, berarti tidak semuanya penghuninya sama ya? Ada yang untuk 3 orang juga ada atau? Makanya kalau banyak kan bagi Pak. Oh gitu ya, tetap ya. Tidak mesti harus satu kakak satu ya. Kalau satu kakak isinya banyak ya. Ini 5 orang itu berarti bapak, ibu, nenek ya ini. Oke. Ibu panjangan atau ibu istri? Ini istri. Ibu dan istri, terus kemudian anak 2. Oke. Oke. Komposisi tidurnya gimana ini? Alhamdulillah ini baratan mereka adalah Oke. Inilah situasinya, dapur, tempat tidur. Terus putih Bu, niki napa niki dapur apa kamar tamu niki? Semoga segera terselesaikan dengan adanya hunian tetap, warga bisa kembali normal, tidak mendapatkan bantuan lagi, kerja dengan keringat sendiri itu dimakmuri enak ya. Oke. Tribuners, saya ada di Komplek Huntara ya, yang menampung 180-an orang korban bencana tanah bergerak di si Rampok. Kita masuk ya. Ini peta-peta kecil. Teman-teman, apapun situasinya, testimoni dari warga Karsen dan Babakan, hunian ini cukuplah ya untuk sementara. Tapi mereka berharap tidak selamanya di sini, segera ada hunian tetap dan mereka bisa kembali kerja lagi. Gitu ya Mas ya? Normal lagi dan sebagainya. Tribuners, saya ada di ujung masuk desa ke Babatan, masih di Sirampok, yang juga mengalami tanah ambles lah, ceritanya gitu. Dan kebetulan alhamdulillah pas hari ini juga ada teman-teman dari BRIN, ada Pak Adrin Tohari. Jadi kalau hipotesa kami ini pertama karena faktor geologinya dulu ya. Secara apa kalau kita lihat dari lembar geologi yang mewakili daerah ini, memang ini tersusun oleh ada batuan vulkanik. Oke. Tapi dominasinya itu ada namanya formasi rambatan yang terdiri dari adanya batu lempung, napal dan sebagainya. Batu lempung ini yang dia sangat aktif kalau berinteraksi dengan perubahan kondisi basah dan kering. Dia mudah menyerpih ketika kena matahari, kondisi kering, dan bisa menjadi bubur ketika kena air. Pak, kalau dari BRIN ini nanti hasil dari riset penelitian ini apakah menjadikan rekomendasi kawasan Oh, ini udah nggak aman, sudah tidak safe? sudah nggak bisa lagi digunakan. Ada berapa titik yang di cover, yang teridentifikasi kena ini? Ya ini satu dusun Babakan, dusun Tukang Bangur, ya kan? Terus sebagian dari kerajaan. Ini yang dekat dengan Gawir itu daerah yang nggak aman. Gawir itu tampak longsoran ya? Ya, tebing terbentuk karena adanya tanah turun di Gawir. Ya. Kita akan pindah ke lokasi yang ada gawirnya dan nanti teman-teman dari BRIN bisa menjelaskan ini apa, pertanyaannya seperti apa dan jawabannya seperti apa. Kita ketemu di titik yang berbeda, masih dengan Pak Adrin Tohari. Pak Dr. Adrin Tohari. Pak, kita ngelihat yang namanya
gawin Pak, biar kita paham. Ini gawin itu yang sisa retakan ya, apa ya namanya? Amblesan. Iya. Garis. Iya. Gawir itu dinding ini, dinding yang terbentuk akibat pergerakan tanah. Jadi ada bagian yang turun. Setelah turun itu maka dia akan membentuk dinding. Dari bagian yang tidak bergerak. Ini ya. Ya, ini gawir ini. Ini gawir. Oke. Ya. Jadi ini dia gawirnya ya sekitar 1 meter ya. Tapi kalau kita ngarah ke tengah-tengah dari daerah yang bergerak ini, dia bisa sampai 15 meter. Hah? Serius? Saya tunjukin nanti kalau Bapak mau. Iya. 15 meter, Pak. Iya. Di Ini tengah- turun ya sebenarnya ini. Turun. Tadinya begini, Pak. Ya mestinya ini kan Heeh. pagernya ini tas tidak. Iya. Ini turun memang. Turun. Wow. Turun. Ini turun. Ini hanya 1 meteran. Tapi kalau tengah-tengah bisa 15 meter, Pak. Pak Adrin tadi mengatakan salah satu suspek yang itu masih dalam proyek penelitian dia, kemungkinan ini adalah pada kejenuhan tanah dan itu pasti karena air. Karena ini di permukiman maka patut diduga karena tata kelola air ya, Pak, yang kurang pas, yang membuat titik jenuh tanah apa tadi melampaui batas ambangnya. Begitu teman-teman. Mohon maaf ini ngos-ngosan betul. Luar biasa Pak Adrin, matur suwun sekali. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman Ya. dari BRIN. Ya. Matur nuwun. Amin. Ada. Thank you dari Babatan Sirampok, Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah. Jaraknya kira-kira 7 jam dari Semarang, 7 jam dari Jakarta.